Nah, sejak kedatangan Monkey D. Garp nih ke Hachinasu kemarin itu dengan membawa beberapa anggota SWORD Army dan diketahui beberapa kemampuan dari mereka, banyak lagi informasi mencuat tentang sebenarnya siapa orang-orang yang ikut mendirikan organisasi tersebut. SWORD adalah para marinir yang secara resmi mengundurkan diri dan mengembalikan kode mereka nih. Mereka dapat menyerang Yonko tanpa persetujuan dari pemerintahan dunia dan mereka tidak terikat pada rantai komando. Dari sekian anggotanya kala itu memang dikabarkan nama-nama inilah yang menjadi pelopor dari kebangkitan SWORD Army. Apakah memang benar jika SWORD sendiri itu akan menjadi poros tengah keadilan dan juga kebenaran? Dan sekarang ini dengan pertempuran yang ada di Hachinasu sepertinya akan menyeret mereka para organisasi misterius ini. Nah, SWORD Army, kita kupas lebih dalam tentang para pendiri dan anggota resmi mereka. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai para pendiri SWORD Army dan misi besar kelompok rahasia itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, kala itu ada alasan mengapa organisasi SWORD ini digolongkan sebagai organisasi yang tidak resmi ialah lantaran keberadaannya yang tidak diketahui oleh pemerintahan dunia. Nah, faktanya semua itu kurang benar. Karena dalam kilas balik tentang Teach dan juga Koby yang dimulai itu, Teach ingin sekali membuat Hachinasu menjadi kerajaan yang diakui oleh pemerintah dunia. Dan dia ingin menjadi seorang raja. Karena itulah dia mencuri Koby nih untuk memeras pemerintahan dunia. Dan Koby mengatakan kepada Teach bahwa mereka tidak dapat menggunakan dia untuk negosiasi karena dia adalah anggota SWORD. Nah, di sini pun Kusa menambahkan untuk menjelaskan bahwa anggota SWORD itu adalah para marinir yang secara resmi mengundurkan diri dan mengembalikan kode mereka. Mereka dapat menyerang Yonko tanpa persetujuan dari pemerintahan dunia sendiri dan mereka tidak terikat pada rantai komando. Namun, marinir tidak bertanggung jawab atas mereka dan dapat membubarkan mereka kapan saja. Terlepas dari itu semuanya, Teach masih bisa berpikir bahwa ia dapat menggunakan gelar pahlawan Koby untuk menekan pemerintahan dunia. Nah, sepertinya kejutan di sini memang SWORD itu bukanlah rahasia lagi nih. Meski sebelumnya dikatakan organisasi ini bersifat remang-remang, tetapi sekarang sudah diketahui bahwa SWORD sendiri diketahui oleh marinir pusat dan juga oleh World of Government. Lalu ada pula misi dari organisasi SWORD ini sendiri adalah sebagai organisasi poros tengah yang hanya berpihak kepada keadilan dan juga kebenaran. Prinsip ini memang sangat menarik dan juga terdengar benar. Nah, tidak seperti apa yang dimaksud dengan keadilan absolut yang dipegang oleh Sakazuki Akainu. Dua orang awal yang teridentifikasi member dari SWORD itu adalah Koby dan juga X-Drake. Dia itu validasinya benar kala itu nih, ternyata X-Drake yang dikenal sebagai bagian bajak laut generasi baru itu adalah agen dari angkatan laut yang sedang menyamar. Tapi masalahnya, siapa orang yang memerintahkannya? Kan harusnya harus ada petingginya dong. Kita memang belum tahu banyak tentang SWORD ini, tetapi ada kemungkinan bahwa organisasi ini bergerak di bawah radar karena memiliki rencana besarnya sendiri. SWORD bisa dibilang adalah organisasi yang menjadi perwujudan sosok angkatan laut sebenarnya, yang memegang prinsip true justice dan bukannya absolute justice. Jika dilihat dari kedua anggota organisasi SWORD ini yang telah terungkap, bisa jadi organisasi SWORD ini akan lebih kuat dari para organisasi atau bahkan si Perpol nih sebagai salah satu organisasi dan juga agensi pemerintahan dunia yang tergolong resmi saat ini. Dengan melihat dari data member yang sudah muncul, sepertinya nama-nama yang veteran di masa lalu terlibat dalam pembentukan organisasi atau kelompok ini loh. Nah, urutannya kira-kira prediksi itu seperti ini: Panglima Kong, Sengoku, Monkey D. Garp, dan juga Suru. Nah, kami pikir mereka lah para pendiri awal SWORD organisasi ini. Hal ini juga ditandai bahwa cucu perempuan Suru, Kunjaku, juga masuk dalam member SWORD Army dan bergerak bersama Garp di Hachinasu. Dari pembentukan awal nih, itulah mereka sebenarnya diketahui oleh Angkatan Laut dan juga pemerintahan dunia. Tetapi memang mereka lepas dari komando itu. Setelah itulah, orang-orang yang memiliki true justice direkrut untuk menjadi para anggota dan bagiannya. Dan 3 di antara penerusnya itu sangat dekat dengan SWORD itu adalah yang sering kali dibicarakan. Nah, inilah orang yang sengaja Garp dan Sengoku percaya ini untuk mewarisi kelompok organisasi True Justice SWORD ini. Karena sifat Aokiji yang begitu berbeda dengan Akainu ataupun Borsalino, Aokiji itu memang luar biasa baik dan bijak sebenarnya nih, meskipun terkadang menunjukkan kesannya sangat malas. Dan dalam chapter 1080 kemarin itu kita akhirnya tahu SWORD seperti apa itu juga dari Aokiji. Dan sifat Aokiji sangat mengarah kepada True Justice. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Aokiji ketika ia tahu Garp sedang datang ke pulau itu?
Berikutnya adalah Fujitora. Ini menarik. Fujitora ini selalu terlihat bersama dengan Sengoku. Bahkan ia acap kali berada di samping Inspektur Jenderal Angkatan Laut itu. Fujitora memang sangat misterius. Dia ini bahkan belum tahu pasti identitas latar belakangnya dahulu loh. Tetapi begitu membenci pihak Sisi Bukai sampai membubarkannya. Karena merasa bajak laut itu tak sepantasnya melakukan hal-hal bodoh kepada sebuah negeri seperti Alabasta atau bahkan Dressrosa. Dari sekian kandidat admiral sekarang ini, Fujitora lah yang dirumorkan ikut serta dari bagian kelompok yang misterius tersebut. Dan dari penguat admiral, memang Fujitora sekarang ini yang bersifatnya itu agak lain daripada mereka semuanya. Nah, yang paling mudah tentunya Smoker dan para pengikutnya. Nah, validasi dengan adanya Tashigi bersama Monkey D. Garb di Hachinosu saat ini menandai bahwa bawahan Smoker ini juga bagian dari SWAT Army. Tentu Smoker sendiri juga sangat mengesankan. Pria yang masih muda tetapi skillnya itu sangat mumpuni karena didikan dari Admiral Zapier kala itu. Smoker dikabarkan adalah bagian dari organisasi SWAT karena dia memiliki kedekatan dengan Aokiji. Bahkan mantan Admiral Kuzan itu mengatakan secara langsung kepada Doflamingo kala itu seperti ini. Ya Joker ya, bisakah kau pergi dari atas tubuh orang ini? Dia adalah temanku. Ya sih, itu memang clue yang sangat menarik. Tetapi Smoker bagian dari SWAT, maka salah satu anak buahnya mungkin Tashigi harusnya juga sedikit tahu, tapi masih menyembunyikan organisasi True Justice yang digawangi oleh mentor-mentor mereka. Salah satunya adalah Smoker sendiri. Dan ternyata ya dalam chapter 1080 ini Tashigi berada dalam satu kapal bersama Monkey D. Garb. Dan itu memang ada kebenarannya. Nah, catatan menarik tentang SWAT sendiri memang masih misterius, tetapi dengan data-data sekarang ini semakin meruncing lagi bahwa SWAT sendiri dibuat untuk menunjukkan karakteristik dan juga wajah Angkatan Laut yang diinginkan mereka semuanya, menggantikan Absolute Justice kepada True Justice, dan mereka tak benar-benar berpihak kepada para Gorosei. Itulah kenapa Sengoku sendiri juga mengundurkan diri dari Fleet Admiral kala itu karena ia kecewa berat dan marah kepada para Gorosei. Karena menyembunyikan bahwa para tahanan Impel Down itu dibawa kabur oleh Kurohige. Dan hal serupa juga terjadi pada Garb yang melapor pada Kong jika ia mengundurkan diri dan akan mendapati paspor bebas nih sebagai posisinya sekarang dan tak terbebani komando Angkatan Laut. Baik Sengoku atau bahkan Suru, terakhir kali mereka dimunculkan dengan menangkap Doflamingo. Nah, bajak laut yang mengetahui harta berharga Marijoa itu. Nah, kami pikir nih dengan kondisi seperti itu, Sengoku, Garb dan juga Suru adalah merekalah cikal bakal bagaimana SWAT organisasi itu dibentuk. Dan tentu semua itu tak akan bekerja tanpa adanya persetujuan dari mentor mereka semuanya, Panglima tertinggi Kong kala itu. Maybe next time kita akan bahas tentang sang panglima dan staf tertinggi pemerintahan dunia dan juga Angkatan Laut ini. Gimana, apa kalian sepakat? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai para pendiri SWAT Army dan misi besar kelompok rahasia itu. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.